Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini dipakai banyak ulama-ulama kalau kita ingin hidup enak. Terus cuma dua, beramal soleh, mukmin. Supaya kita hidupnya enak. Dia ngel-ngel, beriman, beramal soleh. Beriman tapi amalnya bukan soleh, gelisah terus, pasti. Berarti amalnya amal jelek, yang perbuatan dosa, walaupun banyak harta tetap nggak bakalan thayyibah itu. Dan kita tahu banyak orang yang banyak hartanya bunuh diri. Banyak itu. Banyak yang dia popularitasnya udah naik, malahan justru bunuh diri. Hebat. Pengikutnya banyak, bunuh diri itu memang tidak jaminan jadi hayatan thayyibah. Jadi hayatan thayyibah itu yaitu amal beriman, amal soleh. Malah beriman artinya ya benar-benar kita ikhlas dengan keimanan terhadap Allah, ada ikhlas tauhid. Itu untuk benar-benar iman dengan Allah yang sesungguhnya. Terus keduanya amal soleh. Artinya apa? Kita dalam hidup memenuhi hak-hak Allah, memenuhi hak-hak makhluknya. Berarti pelakunya namanya soleh. Orang soleh itu man qoma bi huquqillah wa bi huquqi ibadi. Orang yang dia menjalankan hak-hak Allah, hak-hak hambanya, itu namanya soleh. Dan pasti itu mah. Sebab di sini fala nuhyiyannahu itu taukidnya double ya. Fala taukid, nuhyiyan taukid, terus hayatan thayyibah. Itu udah janji Allah. Fala nuhyiyannahu, barang siapa yang beriman, beramal soleh, wa huwa mukmin, dan dia beriman, fala nuhyiyannahu. Dan yang namanya kehidupan enak ya, sebenarnya dalam kehidupan itu kita kadang-kadang suka saling memandang. Ada orang hartanya banyak, rumahnya banyak, disangkanya enak, padahal bisa jadi kenyataannya itu dia lebih sengsara, lebih menderita dibanding kita itu bisa jadi itu lebih sengsara, lebih menderita dibanding kita. Orang itu cuma memandang, wah kemana-mana pakai mobil, pengen ini, sebenarnya mah dia lagi menghilangkan kepusingan saja, stresnya saja itu. Kita ngelihatnya enak, padahal sih dia bisa jadi lebih sengsara daripada kita. Terus kadang-kadang kita menghinakan orang lain, maksudnya menghinakan, aduh kasihan banget orang itu. Itu bisa jadi dia tuh lebih bahagia dari kita sebenarnya. Sebenarnya dia lebih bahagia daripada kita sebenarnya. Iya ya, dia tuh orangnya seperti itu, padahal sih dia lebih bahagia daripada itu, bisa jadi. Jadi yang namanya bagaimana sih hidup yang enak itu ya, kita harus kembali kepada rujukan kita, yaitu wala waman amila sholihan waman aman min dzakarin unsa wa minhu falanuhyiyan. Udah itu aja. Siapa orangnya, kaya, miskin, dalam mana dia iman, beramal soleh, itu orang yang hidupnya hayatan thayyibah. Itu aja patokannya lah. Nggak jadi patokan harta, nggak jadi patokan rumah, nggak jadi patokan apa gitu. Nah, makanya kebanyakan mufasir hayatan thayyibah itu fid dunya, nanti fil akhiratnya ya walanuzyan. Nah, itu baru di dunianya juga Allah menjanjikan hayatan thayyibah. Lah, wa ya'isu 'aisan thayyiban, dia akan hidup enak. Kalau dia kaya ya udah jelas lah itu mah. Udah mukmin, amalnya soleh, kaya, ya udah itu mah nggak perlu ditafsirkan ya hayatan thayyibah. Kalau umpamanya dia tuh tidak kaya, miskin, fal mu'sir, tetap aja dia tuh hayatan tapi bil qanaah. Dia makan nggak ada tempe, adanya sate, nerima, enak aja udah, tenang gitu. Hayatan thayyibah itu. Walaupun dia muksir juga tetap hayatan thayyibahnya bil qanaah. Dia orang kaya, gitu tuh, orang kaya, ada makanan semuanya ada.
cuma nyari yang tidak ada, cuma kerupuk gitu, nggak mau makan, nggak ada kerupuknya katanya. Tapi ini Ya tetap aja itu pusing kalau tidak nerima mah. Walaupun semuanya ada, kalau tidak qanaah ya tidak bakalan enak gitu. Semuanya ada gitu. Tetap berarti dia masih ada kekurangan. Dan juga salah satu kalau dia musir hayatan thayyibahnya selain qanaah itu ridho, terima ridho, bil kismah. Dan juga ada harapan pahala nanti di akhirat. Kenapa sih bahwa orang mukmin pasti kalau beramal soleh itu hayatan thayyibah, terlepas dari dia banyak harta atau miskin harta. Sebab fa innal mu'min munsyarihun binuri ma'rifatillah. Sebab kalau orang iman itu hatinya tersinari oleh nur ma'rifah Allah. Lah, kalau udah hatinya tersinari dipenuhi dengan mamlu'an min hadhil ma'arif, lam yatasi lil ahzan al waqiah bisa bagi aqwalibin, maka yang namanya pusing masuk ke hatinya itu udah tidak ada tempat. Gitu. Stres, depresi itu tidak ada tempat di hatinya itu. Kalau udah hatinya dipenuhi mamlu'an binuri marifatillah, udah. Jadi pusing itu lari, kalau mau masuk ke hati itu lari aja. Stres lari aja gitu. Jadi terlepas hati dia pegang harta atau tidak. Ini teori, ini mah teori ini. Cuma nanti kita prakteknya aja di lapangan, Ujang ya. Siap. Insya Allah. Siap, Bray. Satu piknik ieu henteu. Ya berbeda sama qalbul jahil, adapun hatinya orang yang bodoh, fa inna khalin marifatillah. Jahil di sini orang yang bukan tidak bisa baca kitab, orang yang tidak bukan, tapi orang yang hatinya khalin min marifatillah, kosong dari marifat terhadap Allah. Itu adalah orang jahil, pintar baca kitab pokoknya, ditanya fikih bisa semua, ditanya tauhid bisa semua, tapi hatinya kosong. Ya itu jahil gitu. Itu jahil. Kalau udah jahil seperti itu, ya yang namanya pusing, yang namanya stres itu mudah di hati, masuk ke hati, mudah sekali, malahan betah gitu. Tetap di hatinya itu kalau hatinya kosong dari marifat. Jadi kuncinya gitulah. Kita jangan menganggap yang namanya enak hidup itu patokannya jangan masalah pandangan mata, tapi kita Al-Quran itu ayat man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Udah amalkan itu, dan itu resep dari semua ulama. Kalau pengen hidup enak ya gitu aja. Walannya jana ajrom biasa nimekan ya malu nanti di akhirat. Ya udah, kalau udah di dunianya nikmat dengan keimanan, nikmatnya tuh dan keimanan dengan amal soleh, apalagi di akhirat. Kadang-kadang orang tidak iman buktinya apa? Dia tidak mau sholat, tidak apa, tapi dia karena sosialnya bagus, beramal soleh secara sosial, secara manusia itu hidupnya enak itu. Cara itu, tapi yang nanti di akhirat tidak ada apa-apa. Seperti orang-orang kafir itu, dia sosialnya bagus, ada apa-apa, aduh, dia dihormati, dia apa karena dia orang baik, ya enak. Tapi cuma di dunia. Apalagi orang iman gitu. Iman, amal soleh, dunianya enak. Walannya zanahum di asanima kanu. Nanti di akhirnya ya lebih lagi di asanima. Idza qara'tal Qur'an fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Kita perhatikan. Idza qara'ta pakainya fi'il madhi ya. Kalau kita lihat bahasa, kalau kamu telah baca Quran, kamu isti'adzah. Qara'ta. Kita kan selama ini kalau baca Quran, sebelum baca Quran atau habis baca Quran itu? Sebelum lah. Sebelum, sedangkan ayatnya fa idza qara'ta. Kalau kamu udah baca Quran. Jadi bagaimana tuh? Ini kata qara'ta, kalau kamu udah baca Quran kan? Udah. Kalau kamu idza qara'ta, kalau kamu udah baca Quran, fasta'id billah. Tapi kenyataannya prakteknya itu baca Quran, baca isti'adzah itu sebelum baca Quran. Ada apa dengan itu?
Salah paham. Lah memang kalau tidak pakai tafsir ya jadinya menyesatkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil waladhdallin. A'udzu billahi minasyaitonir. Kenapa? Ya Qur'annya kan faida qorotal Qur'an. Kalau kamu udah baca Quran baru wah ya berarti nggak ngaji tafsir itu mah. Nggak ngaji tafsir. Ya sebelum baca Quran itu kita baca isti'adah lah. Isti'adahnya kalau Imam Syafi'i, Imam Malik a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau Imam Lamin a'udzubillahi samiil alim Minasyaitonir rajim. Enggak apa-apa. Hukumnya baca Quran baca isti'adah gimana? Kalau menurut Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Tapi ada ulama lain hukumnya wajib. Sebab ini adalah amar perintah. Fasta'id, maka mintalah perlindungan. Oh berarti wajib katanya. Jadi kalau kita baca Quran tanpa tahu dosa. Sebab di sini itu ada pendapat yang seperti itu, tapi bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Itu Imam siapa? Imam Taus. Sebab kalau kita baca Quran dengan isti'adah, diawali dengan isti'adah innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun, maka kita tidak bakal didikte hidup kita oleh setan. Kadang-kadang kita baca Quran ragu-ragu, bener enggak sih kalau orang amal soleh, iman, hidupnya enak, tapi kita rasanya tuh amal soleh terus, iman nggak enak terus hidupnya. Itu dia setan tuh was-wasnya gitu itu. Kadang-kadang kita kayaknya tuh hidup tuh nggak pernah nyakitin orang lain, nggak pernah berbuat orang lain marah, iman, tapi hidupnya nggak pernah enak saya. Ini Quran bener enggak ini? Itu dari setan itu. Jadi ragu-ragu tentang janji-janji Quran itu. Makanya cara untuk kita menyingkirkannya, melindungi dari was-was itu adalah dengan baca tahajud. Sebab itu apakah mendikte setan itu ke hati kita. Apalagi dengan kita pasrah tawakal kepada Allah. Coba bahasanya wa ala rabbihim yatawakkalun, itu kan jamak, bahwa setan itu akan menguasai orang-orang yang beriman dan mereka kepada Tuhannya tawakal. Itu berarti kan selain nabi, apalagi nabi. Kok nabi diganggu oleh setan? Ya tidak mungkin lah. Orang iman, kita saja kalau benar-benar iman, benar-benar tawakal, tidak bakalan diganggu oleh setan. Apalagi nabi gitu. Apalagi nabi. Sebab setan itu hanya menguasai, mendikte adalah alladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Mereka yang mau menuruti kemauan setan dan musyrik kepada Allah, itulah orang-orang yang dikuasai oleh setan. Tidak badalna ayatin makana ayah wallahu a'lamu bima yunazzil. Qalu inna mautar. Nah, kadang-kadang ada ayat itu ayat yang dimaksud satu dengan lain, seperti minuman keras. Itu sampai prosesnya itu 3 kali. Pertama ayat yas'aluna anil khamri qul fihi ma ismun kabir wa manafi'ul linnas. Nah, terus hukum itu dinasakh, dirombak dengan ayat wa antum sukaro itu tuh. Wala taqrabus shalat wa antum sukaro gitu. Itu pun dirombak lagi, dinasakh lagi dengan innahu min amalish syaiton fajtanibuh. Itu terjadi perombakan, amandemen lah Quran dengan Quran. Dan orang kafir itu jadi celah untuk memfitnah Nabi. Innama anta muftar, orang engkau itu hanya buat-buat saja Quran itu. Kenapa tidak komitmen dengan yang sebelumnya? Komitmen yang sebelumnya seperti A, sekarang B. Sebelumnya merah, hukumnya sekarang hijau. Itu apa itu? Ini nama muta. Dan sebenarnya kalau orang yang beriman justru itu adalah hal ternyata Al-Quran itu proses untuk mencapai kemaslahatan itu, bagaimana diberikan secara bertahap dan yang terbaik.
Dan mereka yang mengatakan innama muhtar, engkau itu adalah orang yang buat-buat Al-Quran, itu mereka la ya'lamun tentang hakikat Al-Quran, tidak mengetahui hakikat Al-Quran. Qul nazalahu ruhul kudus, sebenarnya katakan kepada mereka yang mengatakan bahwa engkau buat-buat Al-Quran itu, yang menurunkan engkau itu adalah Ruhul Kudus Jibril min rabbik, dari Tuhan engkau, bil haq, dengan benar. Tujuannya apa? Lisabita ladin amanu wa busyra lil muslimin, untuk tasbit keimanan kita tambah mantap, jadi petunjuk, dan juga jadi busyra, jadi kabar gembira lil muslimin. Walaupun dalam anna yaqulu inna min al bashar, itu pun tidak ada tidak dibantah. Akhirnya innama muhtar, mereka tertolak hujannya, terpatahkan, ngomong lagi innama yu'allimuhu bashar. Oh, sebenarnya Muhammad itu dia berguru, itu adalah dia berguru kepada manusia. Emang kejadiannya seperti sebagai kata Mama tadi, lewat ada seorang budak yang pintar baca kitab-kitab dahulu dengan bahasanya bahasa Ibrani, itu mah bukan bahasa Arab. Nabi ya mendengarkan, itu disangkanya berguru. Lisanul ladzi yukhiduna ilai ajami wa hadza lisanun arabiyyun mungkin. Coba orang yang diguru itu orang ajam, sedangkan Quran ini adalah Arab, dan engkau tidak mampu untuk membuat Al-Quran walaupun kamu orang-orang yang fasih. Ini terpatahkan lagi yang mengatakan bahwa Nabi itu buat Al-Quran, bahwa Nabi itu telah belajar kepada orang ajam. Innalladzina yu'minuna bi ayatillah ya'lamu alim, sesungguhnya mereka yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, itu Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka mendapatkan azab yang sangat pedih. Alhamdulillah innal kadhib alladzina yu'minuna bi ayatillah wa ulaikumul kadzibun. Mereka yang membuat kebohongan sebenarnya itu mereka yang tidak iman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka adalah orang-orang yang pendusta. Dan orang budak itu sendiri masuk Islam benarnya. Nabi yang pernah lewat terus mendengarkan dia baca kitab dahulu, Injil, Zabur dengan bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Itu budak itu masuk Islam, dan mereka terbantahkan bahwa masa ada guru manut kepada muridnya gitu. Jadi nurut gitu. Ya udah, jadi intinya pada pembahasan malam ini pertama tentang bagaimana kita hidup enak di dunia wal akhirah, dan kita harus meyakini Al-Quran itu diturunkan Allah dari Allah lewat malaikat Jibril, yang mana Quran itu adalah hudan dan busyra bagi kita. Wallahu alam. Ya, mangga.